I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Quartararo berhubungan baik dengan Direktur Teknik baru Yamaha. Fabio Quartararo menegaskan punya hubungan yang sangat baik dengan Direktur Teknik baru Yamaha, Max Bartolini, yang akan memimpin tim MotoGP untuk meraih kesuksesan pada 2024. Perekrutan Bartolini merupakan hasil dari upaya Yamaha untuk meningkatkan performa mereka, setelah gagal menjadi penantang gelar juara pada 2021 dan 2022, dan kemudian mengalami musim tanpa kemenangan pertama dalam 20 tahun terakhir pada 2023. Pria Italia ini sebelumnya menjabat sebagai tangan kanan Gigi Dalicna di Ducati sebelum ia didekati Yamaha. Tim asal Jepang ini juga menggaet insinyur aerodinamika Marco Nicotra dari Ducati untuk 2024. Pada akhir tes pramusim, Yamaha tampaknya telah menemukan kecepatan tertinggi dari YZR-M1-nya, tetapi masalah cengkeraman di babak kualifikasi yang telah mengganggunya selama beberapa waktu masih terus berlanjut, yang membuat Quartararo frustrasi. El Diablo mengatakan bahwa Bartolini tidak dapat diharapkan untuk membuat dampak besar saat ini mengingat betapa segarnya dia dalam proyek ini. Meski begitu, ia sangat menyukai cara kerjanya. Masalahnya, Max baru tiba beberapa bulan lalu, saya tidak tahu apakah 2 bulan, 1,5 bulan, kata sang juara dunia MotoGP 2021. Jadi saya tak bisa berharap dia memahami semuanya, dia perlu memahami motornya. Tapi, cara kami bekerja sudah sangat bagus, saya sangat menyukai ini, dan inilah mengapa saya sangat termotivasi karena saya merasa kami benar-benar bekerja dengan cara yang baik. Saya harus bersabar karena tidak pernah menyenangkan untuk finish 0,6 di belakang seseorang. Tapi, saya pikir dia sangat tenang dan ketika saya masuk ke dalam kotak dan saya marah, saya menatapnya dan dia tertawa karena dia tahu bahwa kami kehilangan banyak hal. Namun, dia butuh waktu, kita semua butuh waktu dan saya pikir itu akan tiba. Tapi, tidak sekarang. Atlet asal Prancis itu menambahkan, hubungan yang sangat baik. Saya sering berbicara dengannya, saya pikir dia hebat. Pertemuan pertama dengannya berlangsung selama 3 jam. Saya mengajukan pertanyaan, dan baginya itu sulit karena dia pindah dari pabrik yang sedang menang. Ini juga merupakan tantangan besar baginya dan, pertama-tama bagi saya sendiri. Saya ingin kembali meraih kemenangan. Namun, seseorang yang pindah dari sebuah pabrik yang telah menjadi juara selama 3 tahun terakhir dan masih memutuskan untuk pindah, saya pikir ini adalah tantangan besar baginya dan saya ingin menjadi bagian dari tantangan ini agar ia bisa kembali menjadi yang terbaik. Alex Rins buka kelemahan dan kekuatan motor baru Yamaha di MotoGP 2024, puji mesin YZR-M1 terbaru. Alex Rins menjadi pembalap terbaru tim utama Yamaha di MotoGP 2024. Alex Rins yang pada MotoGP 2023 musim lalu jadi andalan di tim satelit Honda LCR Honda Castrol kini naik kelas. Menjadi pembalap utama di Yamaha, menggantikan peran yang ditinggalkan Franco Morbidelli yang kontraknya bersama tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Praktis, kepindahan ke Yamaha ini membuat Alex Rins kini bakal mengandalkan motor baru di gelaran balap motor terpopuler dunia itu. Dari sebelumnya menggunakan Honda RC213V, kini menggunakan motor utama Yamaha YZR-M1. Keganasan motor yang dulu pernah jadi andalan Jorge Lorenzo hingga Valentino Rossi itu pun dicoba oleh Alex Rins dalam race tes pramusim seri Qatar, yang digelar pada Senin dan Selasa, 19 dan tanggal 20 Februari tahun 2024 lalu. Dari hasil tes pramusim itu, Alex Rins membeberkan kelebihan dan kelemahan motor YZR-M1 terbaru yang disiapkan untuk MotoGP 2024 musim ini tersebut. Bagaimana hasilnya? Menurut dia, motor YZR-M1 sendiri memiliki kekuatan pada mesin baru yang digunakan untuk musim ini, sehingga cukup nyaman dan andal untuk diajak bertarung di jalur lurus. Secara keseluruhan, menurut saya Yamaha telah meningkatkan mesinnya. Di lintasan lurus kami cukup kuat, jadi mereka bekerja dengan baik selama liburan musim dingin, ujar Alex Rins dirangkum dari laman Crash.net, Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024.
Namun meski demikian, menurutnya kondisi motor Yamaha YZR-M1 saat ini belum cukup ideal untuk kompetitif di keseluruhan balapan MotoGP 2024 musim ini. Hal itu dapat dilihat dari time attack yang didapat Alex Rins dan Fabio Quartararo di dua race tes pramusim lalu, yang masih amat tertinggal dari para pembalap yang berbekal motor Ducati. Bahkan juga dari para pembalap dengan motor besutan Aprilia. Kami masih cukup jauh dari puncak. Saya mencatatkan waktu 1,52 detik, dan Fabio juga terpaut 1 detik dari pebalap tercepat, jadi kami masih harus bekerja keras untuk memperkecil jarak tersebut, ujarnya lagi. Jika kami ingin memperjuangkan kemenangan, kami perlu bekerja lebih keras lagi. Tapi menurut saya cara kerja kami sudah benar, jadi kami siap untuk memulainya, pungkasnya. Alex Rins menilai motor Yamaha sudah ada kemajuan, hanya ada satu kekurangan saja. Pebalap Alex Rins menilai motor Yamaha M1 2024 miliknya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dari segi kecepatan di lintasan lurus. Hal tersebut jelas menjadi kabar baik bagi tim pabrikan asal Jepang itu menjelang balapan perdana MotoGP 2024 di sirkuit internasional Lusail, Qatar pada Maret mendatang. Namun di samping itu, Alex Rins juga merasa tunggangannya masih perlu dibenahi dalam beberapa bagian, khususnya ketika menikung. Sebagai pebalap baru di tim Monster Energy Yamaha, tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar menjadi proses adaptasi bagi Alex Rins dengan kuda besinya. Apalagi, ia perlu mengembalikan kebugarannya di atas motor pasca mengalami patah tulang tibia dan fibula, yang sangat parah tahun lalu hingga membuatnya hampir absen sepanjang musim. Alex Rins akhirnya terpaksa harus melewatkan balapan MotoGP Qatar 2023 pada akhir musim lalu. Saat tampil dalam tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar pekan lalu, ia merasa aneh ketika melaju di atas sirkuit Lusail, yang telah banyak berubah usai direnovasi pada beberapa bagiannya. Hari pertama sungguh aneh, saya mendapat masalah besar, terutama di pagi hari, kata Alex Rins dipetik dari Speedweek. Dibandingkan tahun 2022, segalanya telah berubah. Aspalnya baru, warna lintasannya benar-benar berbeda, bahkan bangunannya pun tak lagi terlihat sama. Jadi, sulit menggunakan referensi saya yang biasa, sambungnya. Selain itu, rider asal Spanyol tersebut juga cukup was-was dengan kondisi kakinya setelah terasa sakit kembali usai tes di Malaysia. Namun, sisi positifnya motor barunya terasa apik ketika dikendarai. Saya agak takut sebelumnya, karena kaki saya kembali bermasalah setelah tes Sepang. Mungkin karena cuaca dingin di Andorra atau fakta bahwa tulangnya belum sembuh. Untungnya, saya tidak merasa batasan apapun pada motornya, kata ex-pebalap LCR Honda itu. Rins juga menilai performa motornya mengalami peningkatan setelah mencoba beberapa cukup cadang baru, terutama dari segi kecepatan di trek lurus. Namun menurutnya, kuda besinya itu masih butuh dibenahi karena kurang cepat ketika berbelok di lintasan. Kami mencoba banyak bagian pada hari pertama untuk mengonfirmasi kesan dari Sepang. Ini juga termasuk beberapa sistem pembuangan, dan sayap depan baru, kata Rins. Sepertinya ini berhasil sedikit lebih baik, karena saya akhirnya menetapkan waktu terbaik Sapa pada ban yang berumur 20 lap, tambahnya.